Diceritakan bagaimana Sayyidina Ibrahim ibnu Adham. Ibrahim ibnu Adham ini adalah anaknya raja di Persia sana. Tapi ditinggalkan kerajaannya, jalan kaki menuju Mekah. Setiap 1 kilo sholat 1000 rakaat. Setiap 1 kilo itu. Jadi perjalanan dari rumah beliau sampai Mekah itu 16 tahun. Ada orang begitu. Masya Allah. Beliau ini anak raja, nggak mau uang dari kerajaan, nggak mau. Beliau kerjanya ngepiok, kerjanya babat gandum, terus dapat gaji itu untuk makan beliau dengan santri-santrinya. Yang mulai karena ta'ala satu hari beliau babat gandum, dapat opah, dititipkan santrinya, kamu bawa ya, kita terus ngadakan perjalanan. Tiba-tiba uangnya hilang, maka santrinya ini dengan penuh ketakutan datang kepada Sayyidina Ibrahim ibnu Adham. Syekh, uangnya hilang. Alhamdulillah, katanya dia. Loh, uangnya hilang kok malah alhamdulillah? Iya, tadi itu saya itu mikir nanti kalau saya ditanya oleh Allah mengenai uang saya ini bagaimana jawabannya. Lagi mikir kok kamu datang uangnya hilang. Berarti ini sudah nggak akan ada pertanyaan lagi nanti di akhirat. Alhamdulillah, terima kasih ya kamu hilangkan. Itu kalau para wali itu begitu. Bukan kalau uang hilang datang ke Pak Kiai, amalannya apa supaya balik. Itu sih biasa, kalau itu biasa. Biasa. Boleh juga begitu, tapi kamu tidak akan sampai ke tingkatannya Ibrahim ibnu Adham. Nah, ya tingkatan Karkun Temboro kita aja. Itu banyak itu, beberapa hari yang lalu tuh ada orang sepeda motornya hilang. Apa amalannya? Baca Yasin. Tahu tuh 3 hari balik sepeda motornya. Tapi ya nggak meningkat. Kalau sepeda motornya hilang, alhamdulillah, baru itu setengah wali itu. Belum wali betul, setengah aja. Jadi semulaikan Allah Subhanahu Wa Taala, kehidupan ini nikmati dengan kefahaman. Walaupun pahit, kalau kamu tuh paham jadinya itu enak. Walaupun manis, kalau kamu tuh tidak paham jadinya pahit. Uangnya sudah banyak, rumahnya sudah besar, tapi kamu tidak paham, timbul kerakusan dalam hati, ingin lebih baik lagi rumahnya, ingin lebih banyak lagi hartanya. Maka yang manis itu tahu-tahu jadi pahit. Tapi kalau orang itu paham, yang pahit-pahit jadi manis. Susah-susah di dunia nggak apa-apa. Setiap kesusahan di dunia ini mengurangi kesusahan di akhirat. Malah seneng aja jadinya. Nah, mulaikan Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah diantara bagaimana kebahagiaan itu dalam agama. Nah, kebahagiaan itu letaknya dalam hati. Hati ini akan tenang, tentram, bahagia kalau hati ini paham agama. Nah, agama itu syarat pertama adalah iman, yakin kepada la ilaha illallah. Mantep bahwa yang berkuasa hanya Allah, yang menentukan hanya Allah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala Maha Rahman, Maha Rahim. Maka kalau kita ini dikasih enak, dikasih nggak enak, syukur kepada Allah. Allah itu yang Maha Rahman, yang Maha Rahim. Ini kelihatannya nggak enak, ini kan menurut saya. Mungkin ini yang tidak enak, ini justru yang paling baik bagi saya. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Mungkin yang kamu tidak suka itu justru lebih baik buat kamu.
Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kamu tidak tahu, Allah tahu, kamu tidak tahu. Orang iman itu menghadapi keadaan seperti orang sakit datang ke dokter, dipotong kakinya, dia malah senyum, walaupun meringis tapi senyum. Terus membayar 10 juta. Kenapa? Karena dia tahu bahwa ini lebih baik. Allah Subhanahu wa taala Arhamur Rahimin, Maha kasih sayang kepada hamba-hambanya yang beriman. Maka apapun yang Allah turunkan kepada kita, kita gembira, kita syukur. Insyaallah malaikat. Kalau syukur itu menunggu senang, wah, kamu tidak akan pernah syukur. Tapi syukur itu dasari bahwa Allah itu Maha kasih sayang, Maha tahu apa yang baik untuk saya. Maka orang yang begitu syukur terus. Bahkan itu dalam kesulitan-kesulitan dia merasakan kebahagiaan ketika dia yakin bahwa Allah yang Maha Rahman, yang Maha Rahim. Nah, oleh karena Allah Subhanahu wa taala, orang itu mantep keyakinannya kepada Allah itu ada tandanya. Tandanya apa? Tandanya itu kalau ada masalah apa-apa yang diingati pertama Allah. Kalau ada rasa takut yang diingati Allah, yang mendatangkan ketakutan ini juga hanya Allah. Yang bisa menyelesaikan juga hanya Allah. Kalau ingin apa-apa teringat Allah, ini tandanya orang yakin kepada Allah. Di masjid hatinya kepada Allah. Saya ini di masjid, kalau enggak Allah kasih hidayah enggak akan paham juga. Di rumah hatinya kepada Allah. Walaupun di rumah, kalau Allah tidak menjadikan rumah ini menguntungkan saya, pasti saya datang ke rumah akan masalah. Istri akan marah, anak akan rewel. Maka ke rumah hatinya kepada Allah. Allahumma inni as'aluka khairal maulid, khairal makhraj. Ya Allah, saya masuk rumah ini jadikan baik, keluar rumah jadikan baik juga. Keladang hatinya kepada Allah. Kalau Allah tidak turunkan pertolongannya kepada saya di ladang ini, saya akan celaka di ladang ini. Dan ladang ini tidak akan mendatangkan manfaat apa-apa kepada saya. Maka keladang hatinya kepada Allah. Di mana saja hatinya kepada Allah, itu tandanya orang itu yakin bahwa yang berkuasa hanya Allah. Tandanya hati itu yakin kepada Allah, timbul rasa cinta kepada Allah. Karena seluruh kebaikan dunia akhirat hanya Allah yang bisa mendatangkan. Bagaimana itu dia tidak cinta kepada Allah? Timbul rasa takut kepada Allah. Semua musibah dunia akhirat yang membuat juga Allah juga. Bagaimana kita tidak takut kepada Allah? Timbul rasa takut, timbul rasa cinta, timbul rasa malu. Allah melihat saya 24 jam. Bagaimana saya tidak malu kepada Allah? Ini tandanya iman itu mancep di dalam hati. Semoga kita begitu semua. Tandanya cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Karena Rasulullah itu adalah orang yang paling dicintai oleh Allah. Tandanya cinta kepada Rasulullah, cinta kepada sunnah Nabi, cinta kepada perjuangan Nabi. Orang kok tidak cinta dengan sunnah Nabi, tidak cinta dengan perjuangan Nabi, yaitu berarti cintanya kepada Nabi itu lemah. Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala mengatakan, kalau kamu punya amal seperti gunung-gunung,
tetapi kamu tidak punya kecintaan yang sebenarnya kepada Nabi, gak akan ada nilainya di sisi Allah. Cinta kepada Nabi, senantiasa berselawat kepada Nabi, menghidupkan sunnah-sunnah Nabi, meneruskan perjuangan Nabi. Insyaallah malaikat. Menyayangi umat Nabi. Menyayangi umat Nabi itu bagian dari cinta kepada Nabi. Seluruh umat Islam ini adalah keluarganya Rasulullah SAW. Wa azwaju ummahatuhum, dalam Quran istri-istri Nabi adalah ibu orang-orang yang beriman. Berarti semua umat Islam ini keluarga Nabi semua. Kalau orang itu cinta pada Nabi, mesti sayang pada umat. Kalau sayang kepada umat, pasti mau mengajak mereka menuju keselamatan, menuju ridha Allah, menuju surga. Kalau orang membiarkan umat berbondong-bondong menuju neraka, itu berarti tidak sayang kepada umat. Orang yang tidak sayang kepada umat tidak disayangi oleh Allah. Allah nggak suka. Orang duduk nonton televisi, melihat kemaksiatan, malah tersenyum-senyum, itu orang kejam. Itulah orang kejam. Melihat orang mau ditarik ke neraka oleh setan, dia malah tersenyum. Mestinya kita harus nangis, kok malah tersenyum. Melihat orang digorok, disembelih, tersenyum. Kejam apa enggak? Kejam. Kalau kita ini supaya selamat dari kekejaman, sayangi umat, ajak mereka kepada jalan keselamatan, menuju ridha Allah. Insyaallah malaikat. Sunnah-sunnah Nabi dihidupkan. Kenapa kamu itu masih muda kok sudah pelihara jenggot, kelihatan tua? Ini sunnah Nabi, bukan pelihara jenggot, ini sunnah Nabi. Selagi jenggot masih kantil, dapat pahala terus. Ini pahala paling mudah ini ngingu jenggot ini. Oh, kamu nggak ngerti.